Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku, masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Hari ini kita akan membahas tentang diasuh oleh Abu Thalib, hendak ditinggal paman, jamuan Buhairah, berdialog dengan Buhairah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib telah menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Nabi Muhammad. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad karena sekalipun ia miskin, Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Thalib amat menyayangi keponakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas dan suka berbakti dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Dia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad amat mencintai pamannya. Dia tahu pamannya memiliki banyak anak dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk mengganjal perut keluarganya. Karena itu, tanpa ragu Nabi Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Dia ikut membantu pekerjaan keluarga, mengembalakan kambing, dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Dia yakin jika mengajak Nabi Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya, seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka dari itu, Abu Thalib keluar bersama Nabi Muhammad. Dia menempelkan punggung Nabi Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Teman-teman, hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalamnya mereka berpesta pora, menyaksikan para penari dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal di tempat lain ia melihat orang-orang berjuang mencari rizki antara hidup dan mati. Suatu hari, pada usia 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, paman," pinta Nabi Muhammad. Abu Thalib menjawab, "Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan demikian berat." Saat itu, hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sisinya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri jika paman pergi nanti?" pinta Muhammad begitu mengibah. Abu Thalib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Akhirnya Nabi Muhammad
diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhairah. Biasanya, Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun lewat di tempat itu. Namun kali ini ada yang berubah dari diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Nabi Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seseorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka ikut hadir." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Nabi Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Teman-teman, segera saja Buhairah merasa ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka dia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku." Setelah Nabi Muhammad dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju pada Nabi Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai. Sambil mengucap terima kasih, rombongan Quraisy pun memubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Nabi Muhammad pergi. Diajaknya anak itu duduk dan berbicara. "Hai anak muda," panggil Buhairah. "Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Nabi Muhammad tampak berubah dan dia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Nabi Muhammad berubah cerah dan dia mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Buhairah pun menanyakan banyak sekali hal kepada Nabi Muhammad, tentang tidur Nabi Muhammad, postur tubuh Nabi Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semuanya dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian Buhairah melihat punggung Nabi Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Nabi Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" Abu Thalib menjawab, "Ya, dia anakku." Buhairah menggeleng, "Tidak, dia bukan anakmu.
Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup. Abu Thalib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku. Buhairah mengangguk-angguk puas lalu bertanya lagi, apa yang dikerjakan ayahnya? Abu Thalib menjawab, ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya. Engkau benar, kata Buhairah menghela napas dalam-dalam. Kemudian sambil berbisik dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu. Abu Thalib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan bisnisnya selesai, Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Setelah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah, apakah dia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu? Buhairah tahu bahwa mereka mencari Nabi Muhammad. Rupanya ketiga orang itu juga telah mendengar tentang Nabi Muhammad. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka sandang dengan perasaan takut. Buhairah mengerti mereka mencari Nabi Muhammad dengan maksud membunuhnya. Buhairah berusaha memberikan perlindungan. Tidak henti-hentinya Buhairah menasihati ketiganya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu mendekati Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Akhirnya, ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah. Batallah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Nabi Muhammad, dan berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Demikianlah Allah menjaga Nabi Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah membimbing Nabi Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling benar tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum laki-laki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin, karena Allah mengumpulkan pada Nabi Muhammad segala hal yang baik. Kelak setelah menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah kepadanya sejak masih kecil dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah bersabda, pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkat batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju dan meletakkan baju kami di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Dia berkata, kenakan pakaianmu. Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.